SM Store, amanah dalam muamalah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azanallah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayah, memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat taufik, nikmat afiyah, nikmat sunnah, nikmat Islam, nikmat dijauhkan dari malapetaka dan didekatkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallah wa yakum. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang memuliakan ilmu, ya, yang saya ambil materinya dari Khulasah Ta'adzimul Ilm yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Selain itu juga di antara kitab yang membahas tentang kemuliaan ilmu itu adalah Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang ditertibkan lagi, ya, kemudian ditata lagi oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sungguh kadar ilmu yang diperoleh hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Faman imtala'a qalbahu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi salaha an yakuna mahallan lahu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu. Biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, semakin berkurang kadar pengagungan hati kepada ilmu, yunqisu hadzul 'abdi minhu, maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hamba. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Bahkan ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala haddatsana, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwahuma
adapun selain keduanya, illa waswasu syaitan, maka dia adalah hanya gangguan syaitan saja. Makanya semakin seorang itu berlandaskan segala perkataan dan perbuatannya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, maka dia berada di atas kebenaran dan pasti pendapatnya kuat. Makanya yang pertama kali yang dibahas oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah al-qalbu, yaitu hati. Kenapa demikian? Karena hati menurut beliau itu ibarat wadah, ibarat wadah yang akan diberi sebuah ilmu. Nah, maka bagaimana sikap seorang talibul ilm ketika dia akan menerima ilmu? Maka hatinya itu haruslah mengagungkan ilmu, min ta'zimihi wa ijlalihi. Makanya pada al-ma'qadul awal, Syekh mengatakan bahwasanya yang pertama kali yang harus diperhatikan itu adalah hati. Faman 'azzama al-'ilma lahat anwarahu 'alaihi wa wafadat rusul fununihi ilaihi wa lam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqihi wa la li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi al-Hafidh lamaha hadzal ma'na. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka cahaya ilmu akan menyinarinya dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Makanya ilmu itu banyak disiplinnya. Tidak hanya sekedar akidah, tidak hanya sekedar fikih, hadis dan seterusnya. Keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu serta tidak merasakan kenikmatan kecuali saat memikirkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang diberikan ilmu. Nah, tentu saja di sini ilmunya adalah ilmu syar'i. Al-Hafidh Abu Muhammad ad-Darimi rahimahullah seakan telah mengisyaratkan hal tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwasanya prinsip pertama daripada untuk mendapatkan ilmu yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilmi, yaitu membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Wa huwa qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm wa idza izdada taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Wadah ilmu adalah hati. Ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih. Berarti lawannya kotor. Hati bersih akan dimasukin oleh ilmu. Adapun hati yang kotor itu akan menolak yang namanya ilmu. Makanya gurunya Al-Imam Syafi'i mengatakan wa'alam annal ilma nurun, dan ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karenanya orang yang senantiasa bermaksiat itu akan menjadikan hatinya semakin hitam. Sehingga dengan hitamnya hati tersebut, mana mungkin cahaya Allah akan datang. Ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih. Semakin bersih hati, ia akan semakin siap untuk dimasuki ilmu.
Makanya para ulama rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih. Buktinya adalah bahwasanya mereka menerima banyak sekali ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka bersihkan dulu hati kita. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatin fal ilmu jawharatun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Barang siapa ingin meraih ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya dan menyucikan hatinya dari kotoran. Kotoran yang paling berbahaya bagi hati untuk mendapatkan ilmu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Jelas dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu sama sekali. Ilmu adalah permata yang indah. Makanya fal ilmu jauharatun latifun, permata yang indah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak layak untuk ditempatkan kecuali di dalam hati yang bersih. Makanya segala sesuatu itu apa? Menempati pada tempatnya. Yang kotor selalu bersanding dengan yang kotor, yang bersih dengan yang bersih. Gitu. Sehingga apa? Disitulah memang segala sesuatu pasti ada tempat. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Kesucian hati diukur dengan dua hal pokok. Pertama adalah ahaduhuma taharatuhu min najasatihi syubhat. Yang pertama adalah bersihnya hati dari kotoran syubhat. Nah, syubhat itu adalah sesuatu yang samar-samar, yang masuk ke dalam hati seseorang, yang apabila dia tidak punya ilmu untuk menimbang-nimbang itu semuanya, maka dia akan terbawa oleh syubhat itu. Wal akharu taharatuhu min najasati syahwat. Yang kedua adalah bersihnya hati dari kotoran syahwat. Cinta dunia, cinta harta, cinta keluarga yang berlebih-lebihan. Dan itu merupakan apa? Merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Wa idza kunta tastahyi min nadhri makhluqin ila mithlika ila wasakhi thawbika fastahyi min nadhri Allahi ila qalbika wa fihi ihnun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat orang lain? Kita para jamaah rahimakumullah, ketika baju kita kotor, terlebih lagi kotorannya bukan kotoran sesuatu yang kita lihat bahwasanya memang itu kotorannya memalukan, maka ketika orang melihat kepada kita terutama, maka kita akan merasa malu. Itu padahal secara zahir. Maka merasa malulah saat Allah melihatmu. Ya. Dalam keadaan hatimu dikotori perasaan dendam, hal-hal yang dibenci Allah dan dosa dan maksiat. Minimal kita mengetahui bahwasanya hal itu adalah dosa dan itu adalah maksiat. Ya. Kenapa? Karena maksiat dan dosa itu akan menyebabkan hati kita itu menjadi hitam. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian. Nyatanya diantaranya adalah di antara orang-orang terdahulu, para budak terdahulu, itu dari segi fisik, Masya Allah, mereka tidak ada apa-apanya dibanding kita. Tetapi Allah menjadikan mereka itu ahli ilmu. Di antaranya Atha bin Abi Rabah, di antaranya adalah Abdurrahman ibnu Abza al-Khuzai,
Allah menjadikan dua orang ini ahli ilmu padahal mereka budak. Dari segi fisik dikatakan bahwasanya hidungnya Atha bin Abu Rabah itu tidak lebih besar dari biji kacang. Dan beliau adalah budak hitam. Tetapi beliau termasuk salah satu rujukan utama para ulama dalam bab fikih. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Makanya ketika kita duduk di sini, Allah melihat niat kita untuk apa? Untuk apa? Atau ketika kita mengikuti durus ilmiah yang diisi oleh ustaz kita, entah itu fikih, hadis, akidah dan seterusnya, apa niat kita untuk hadir dalam majelis tersebut? Walaupun secara umum orang yang duduk di majelis ilmu insya Allah dapat pahala, tetapi tergantung daripada niat. Man tahhara qalbahu fihi al-ilma halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Barang siapa membersihkan hatinya, niscaya ilmu akan menempati hati tersebut. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran hatinya, niscaya ilmu akan pergi dari hati itu. Makanya yang pertama kali yang harus kita bersihkan adalah hati kita. Qala Sahlu bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Syai'un mimma yukrihu Allah azza wa jalla. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, hati yang masih dipenuhi hal-hal yang dibenci oleh Allah sulit dimasuki cahaya. Makanya kita harus berusaha untuk betul-betul membersihkan hati kita. Hati itu harus betul-betul bersih dari kesyirikan, dari bid'ah, cinta kepada kebid'ahan, cinta kepada kesyirikan, cinta kepada kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Itu harus dihilangkan semuanya. Dan itu penuh dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan memberikan jalan kepada mereka. Kemudian al-ma'qadu tsani, prinsip kedua, ikhlasun niyyah fihi. Mengikhlaskan niat dalam belajar. Ilmu milik Allah. Dan yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu itu kepada orang yang diniatkan dalam belajar itu bukan untuk Allah. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mengikhlaskan niat dalam beramal adalah pondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima. Makanya mengikhlaskan diri kepada Allah setiap amal, terutama dalam menuntut ilmu itu adalah syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Makanya ikhlas itu adalah perintah Allah. Setiap kita mau hadir di majelis ilmu, ketika kita melihat ada pamflet iklan kajian, kita hadir di majelis ilmu, maka kita harus mengikhlaskan diri kepada Allah dalam menuntut ilmu. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Ketika kita duduk di sini adalah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan ilmu.
Nah, tandanya bagaimana membekasnya apa yang disampaikan seorang ustaz, seorang syekh, seorang ahli ilmu dalam hati kita. Minimal apa? Dicatat. Minimal dicatat. Wa ma sabaqa man sabaq wa la wasala man wasala min as-salaf as-salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Kaum salaf tidaklah lebih unggul dan lebih berprestasi melainkan karena keikhlasan mereka kepada Allah Rabb semesta alam. Makanya kita mencontoh mereka dalam belajar itu haruslah ikhlas. Qala Abu Bakr al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah yani Ahmad bin Hanbal wa dharak lahu as-sidq bil ikhlas وذكر له الصدق الإخلاص وقال أبو عبيدة بهذا ارتفع القوم. Abu Bakar al-Marruzi rahimahullah mengisahkan, aku pernah mendengar seseorang berbicara dengan Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkomentar, berkat dua hal itulah para salaf dahulu meraih kedudukan yang tinggi. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kedudukan tinggi itu, maka contohlah para ulama salaf. Nah, bagaimana cara kita mencontoh mereka? Perbanyak membaca sirah mereka. Ya. Perbanyak membaca sirah mereka. Ya. Bagaimana mereka itu dalam menuntut ilmu. Wa inna ma yunalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Kadar ilmu yang didapat seseorang itu tergantung kadar keikhlasannya. Karena memang ilmu itu adalah milik Allah. Wal ikhlasu fil amali yaqulu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqa niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Ikhlas dalam belajar agama dibangun di atas 4 pondasi. Jika seseorang memenuhinya maka niatnya dianggap ikhlas. Yang pertama, al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyyati wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi. Yang pertama berniat untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Innama yuladul ilmu, ya, innama yuladul mar'u bighairi ilmi. Sesungguhnya seseorang itu ketika dia dilahirkan di bumi dari perut ibunya itu tidak mengetahui segala sesuatu. Ya. Bahkan untuk makan saja disuapin. Untuk mandi saja dimandikan. Terlebih lagi dengan ilmu harus dia usahakan. Makanya para ulama mengatakan kita itu dulu sama seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekhul Islam dan seterusnya, itu kita sama. Artinya keluar dari perut ibunda kita tidak mengetahui apapun. Tetapi yang membedakan adalah apa? Mujahadah kita. Apakah kita betul-betul sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu tersebut, ilmu syar'i tersebut. Dengan mempelajari ibadah apa saja yang diwajibkan atas dirinya serta berupaya mengetahui perintah dan larangan Allah. Makanya di antara perintah Allah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan Allah yang paling agung itu adalah menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratuhum. Berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan cara apa? Mengajari, mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan belajar itu para jamaah rahimakumullah, itu kadang sesuatu yang sangat membosankan. Ya kan? Terlebih lagi jikalau ketemu dengan yang gak sreg dengan ustadz kita. Ya.
Makanya di antara para ulama itu mereka hebat dalam menulis, tapi ketika menyampaikan kita seakan-akan kita pengen tidur, ngantuk dan seterusnya. Tapi ada juga sebagian ulama nulisnya hebat dan juga ketika menyampaikan hebat. Dan seterusnya. Makanya di antara niat yang kedua ini adalah untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Walaupun muridnya satu, tidak masalah. Ya. Muridnya satu yang hadir di majelis ilmu tidak masalah. Betapa sering hal tersebut terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Seorang syekh bertugas untuk mengisi di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Tapi yang datang cuma satu orang. Tetap beliau apa? Mengajarkan ilmu. Kemudian ats-tsalitsu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu min adh-dhaya' atau min adh-dhiya'. Berniat menghidupkan ilmu agama dan menjaganya supaya tidak sirna. Makanya dikatakan al-ilmu al-hifdhu. Al-ilmu al-hifdhu. Ilmu itu harus dihafal. Supaya apa? Supaya menjadi al-ilmu fis sudur la fis sutur. Sehingga ilmu itu ada di dalam dada seorang, bukan di dalam tulisan. Sehingga untuk mengamalkan ilmu itu tidak perlu melihat buku dulu, tapi sudah ada di dalam hati ilmunya, tinggal mengamal. Kemudian ar-rabi'u al-ilmu al-amalu bil ilmi. Yang keempat adalah berniat mengamalkan ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Ketika kita mendapatkan ilmu tentang wudu, kita amalkan. Ketika kita mendapatkan ilmu tentang tauhid, kita amalkan. Ya. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihil al-ilm fayatawarra'una an id'a'ihi la annahum la yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dahulu para ulama salaf rahimahumullah senantiasa merasa khawatir belum ikhlas dalam proses mereka belajar agama. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi diriku untuk memperbaiki sesuatu dalam diriku kecuali niat. Karena memang niat itu Masya Allah. Untuk kepada sesuatu yang baik bisa jadi mudah atau susah. Kalau kepada yang buruk lebih mudah lagi. Ibaratnya kita sedang menaiki pohon mangga. Kita sangat sulit sekali. Atau paling tidak kalau toh tetap dia seorang ahli, dia tetap lambat. Tapi kalau untuk turun langsung bisa sekali saja. Makanya para ulama salaf rahimahumullah ta'ala, ya mereka merasa khawatir belum ikhlas dalam proses mereka belajar agama. Sehingga mereka memilih tidak mengklaim keikhlasan dalam rangka kehati-hatian, bukan karena mereka belum merealisasikan di dalam hati, tetapi untuk kehati-hatian. Su'ilal Imam Ahmad hal talabtal ilma lillah faqala lillahi azir walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah engkau belajar ilmu agama semata karena Allah? Beliau menjawab, ikhlas itu berat. Namun Allah menumbuhkan di dalam hatiku kecintaan terhadap ilmu sehingga aku pun senantiasa mempelajarinya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu karena beliau saking sibuknya dalam menuntut ilmu, belajar dan mengajar, itu beliau baru menikah umur 40 tahun. Bahkan ada juga sebagian para ulama yang mereka tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Ibnu Taimiyah diantaranya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah diantaranya. Wa man dhayya'a al-ikhlasa fatahu 'ilmun katsirun wa khairun wafirun. Barang siapa yang tidak mempedulikan keikhlasan, niscaya ia akan kehilangan banyak ilmu dan limpahan kebaikan.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan yang tidak mendapatkan ilmu. Satu, orang yang malu untuk mendapatkan ilmu. Datang ke majelis ilmu saja malu. Yang kedua adalah orang yang sombong. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Yang ketiga, di antara para ulama menambahkan dari poin ini, kita yang datang di sini yang tidak ikhlas karena Allah. Datang ke majelis ilmu tidak ikhlas. Walaupun mungkin dia mendapatkan pahala. Ya, duduk di masjid. Tapi dia tidak mendapatkan ilmu karena tidak ada niat dia dalam hati untuk mendapatkan ilmu. Wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umuri kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Siapapun yang ingin selamat hendaklah ia selalu mengecek keikhlasannya dalam segala aktivitas. Ketika sholat ikhlas, ketika zakat ikhlas, ketika baca Al-Quran ikhlas, ketika berbicara ikhlas, ketika majelis ilmu ikhlas. Segala sesuatu itu ibadah harus dengan ikhlas. Harus berusaha. Yang kecil maupun yang besar, yang dirahasiakan maupun yang terlihat. Wa yahmilu ala hadza tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Upaya senantiasa mengecek keikhlasan ini akan mendorong kita untuk terus memperbaiki niat. Qala Sufyan ats-Tsauri ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki adalah niatku, sebab ia selalu berubah-ubah. Ini Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama salaf, ulama besar, apalagi dengan kita. Lebih sulitlah lagi. Bal qala Sulaimanul Hashimi rahimahullah taala, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa idzal hadits al wahid yahtaju ila niyyat." Bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah berkata, terkadang saat akan menyampaikan sebuah hadis aku sudah berusaha menghadirkan niat. Ini beliau sudah ada di majelis ilmu, tetapi ketika beliau akan menyampaikan hadis itu, beliau betul-betul berusaha untuk menghadirkan niat lillahi ta'ala. Namun ketika telah menyampaikan separuh hadis, tahu-tahu niatku berubah. Ini bentuk kehati-hatian para ulama salaf. Sehingga ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja bisa butuh niat berkali-kali. Karena apa? Saking sulitnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-ma'qidus tsalits, jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu serius belajar. Serius belajar. Makanya saya sering menasihati pada ikhwah itu untuk betul-betul serius dalam belajar. Jangan sampai ya selesai na'am dan la saja sudah merasa hebat. Tidak begitu. Bahasa Arab itu sangat banyak sekali grammarnya. Ya. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umurin. Serius menjalankan sesuatu ditandai dengan 3 hal. Awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Yang pertama, bersemangat dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya adalah hadir sebelum ustadznya datang. Ya. Saya biasa kalau di majelis ilmu itu alhamdulillah selalu datang di awal waktu. Kajian Sahih Bukhari di Krukut, Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah taala, itu kajian beliau itu mulai dari jam 7:30. Ya. Saya dari rumah di Cililitan menuju Krukut Jakarta Pusat itu jam 6. Berangkat dari rumah jam 6. Kadang nyampe di sana jam 7 atau jam 7 kurang.
Dan ajibnya itu saya masih kalah dengan pedagang. Pedagang jam 7 kurang sudah banyak yang berjajar dan mereka sudah siap. Gitu. Masya Allah. Dan bahkan diceritakan bahwasanya ada muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hari ini kajiannya, 3 hari yang lalu sudah ada yang datang dari Mesir. Ya, sudah ada yang datang dari Mesir 3 hari yang lalu. Bahkan ada yang sengaja menahan daripada makan, minum, mandi selama 3 hari atau mungkin sekitar 1 hari supaya bisa dekat dengan ustadznya, dia tidak kemana-mana dari tempat tersebut. Ya. Manakala hamba dikarunia taufik untuk menemukan hal yang bermanfaat, niscaya ia akan bersemangat dalam menjalankan. Makanya para jamaah rahimakumullah, ilmu syar'i itu tidak instan. Ilmu syar'i itu tidak instan ketika kita memetiknya, tidak instan. Ya. Tetapi nanti, contoh konkretnya bagaimana? Antum ketika SD 6 tahun itu, apakah langsung bisa mengambil manfaatnya? Atau paling tidak bermanfaat setelah itu antum bekerja dan seterusnya? Terutama ilmu syar'i, tidak bisa. Ilmu syar'i harus betul-betul sesuai dengan jalannya, sesuai dengan dalil. Seperti itu. Tsaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Memohon bantuan kepada Allah untuk dapat meraihnya. Sebagian dari kita ketika kita menghadiri majelis ilmu, ada sesuatu hal daripada yang disampaikan itu sulit untuk dipahami. Sahih enggak? Betul. Dulu saya tuh ngaji waktu belajar itu, pelajaran nahwu yang paling saya sulit itu namanya i'rabul mahalli. I'rabul mahalli. Itu selama 3 minggu saya nggak paham sama sekali. Sampai saya bilang kepada ustadz saya, Ustadz tolong pukul kepala saya. Saya i'rabul mahalli sudah tanya kepada sekian ustadz dengan sekian kakak kelas yang pinter-pinter itu, gak paham saya. Makanya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, ketika beliau merasa sulit untuk memahami suatu bidang ilmu, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma alimni, Allahumma fahimni, Allahumma rzuqni fahman sahihan. Itu beliau. Thalithaha adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak bersikap malas dalam upaya menggapainya. Kenapa? Sebagian dari kita ketika kita tidak faham daripada pelajaran, ditutup bukunya, dilempar. Ya. Sudah nggak dibuka lagi. Wa qad jumi'at hadhihi al-umur thalatha fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Ya, 3 hal di atas telah digabungkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Ilmu syar'i itu bermanfaatnya adalah untuk di dunia diamalkan, supaya untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kenapa demikian? Karena Allah tidak diibadahi dengan kebodohan. Yang kedua adalah nanti ketika kita di akhirat sudah mati. Makanya apa? Di antara salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya itu adalah apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah bersikap malas. Makanya malas itu sesuatu yang tercela. Malas itu merupakan salah satu penyakitnya bagi seorang thalibul ilm. Kalau dia malas, dia tidak dapat ilmu. Qala al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalah wa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Al-Junaid rahimahullah menjelaskan,
seseorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran pasti akan mendapatkannya. Jika tidak semuanya berhasil ia raih, paling tidak ia akan meraih sebagian. Makanya itulah untungnya menuntut ilmu syar'i. Kalau semuanya tidak bisa, minimal setengah dapat. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhulami lailil batalati waradifuhu qamarul azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dalam kitabnya Al-Fawaid, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bila bintang kesungguhan telah muncul di kelap gulitanya kemalasan, lalu diiringi dengan rembulan semangat, saat itulah bumi akan disinari cahaya dari Allah. Artinya apa? Artinya kemalasan itu jangan dituruti. Ya, jangan dituruti. Kemudian al-ma'qidur rabi', prinsip yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Ya, memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma fayukhadhu minhum ma tahaqqaqa bihil khidmatu aw ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Ya. Seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, seperti bahasa Arab, usul fikih, usul hadis dan seterusnya. Maka perlu dipelajari sesuai kadar kebutuhan tersebut. Ya. Adzan jam berapa menit lagi? 5 menit lagi. Atau kemungkinan kedua, ilmu itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis, sehingga manakala seseorang tidak mengetahuinya tidak masalah. Seperti masyarakat umum di kita, itu kalau mereka tidak mengetahui usul fikih gak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka tidak mengetahui usul hadis juga gak apa-apa, masyarakat awam. Makanya kalau kita mengajarkan usul fikih kepada mereka, qawaid fiqhiyah, qawaidul hadis dan seterusnya, faedah enggak? Enggak ada faedahnya. Maka kita sampaikan kepada mereka buah daripada usul fikih itu sendiri atau hadis, yaitu dengan adanya hadis itu kita jelaskan kepada mereka sehingga mereka tinggal menjalankan saja. Kecuali bagi antum yang takhassus, ya, ada konsentrasi sebuah ilmu, maka harus antum mempelajari itu semua. Usul-usul itu harus dipelajari. Fikih, usul hadis, usul tafsir, usul akidah dan seterusnya itu wajib diajarkan. Makanya harus ada tahsilul ilm. Fama ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabi al-ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'an at-tariq al-lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati usnidat an tabi'in an sahibi. Alangkah tepatnya perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma. Ilmu itu sumbernya ada hanya dua, tidak lebih, kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber itu adalah Al-Quran dan ilmu hadis. Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, yakni yang dinukil dari para tabi'in dan para sahabat. Waqad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah, thumma kathura al-kalam ba'dahum fima la yanfa' fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Inilah ilmu para salaf rahimahumullah. Setelah kurun mereka berlalu, hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dipelajari, maka sesungguhnya ilmu di zaman salaf lebih banyak. Adapun sesudah masa mereka, maka yang lebih banyak adalah pembahasan tentang hal yang tidak bermanfaat. Sebenarnya pembahasan kita ini masih banyak sekali sebenarnya. Ya. Ini kita baru 3 pembahasan. Ada
Ada 4 ya. Yang kelima, mengikuti metode yang benar. Yang keenam, meragamkan ilmu dan mempelajari ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Ketujuh, bersegera mulai belajar dan memaksimalkan masa muda. Yang kedelapan, senantiasa bertahap dan tidak tergesa-gesa. Yang kesembilan, sabar dalam belajar dan mengajar. Kesepuluh, senantiasa menjaga adab. Ini sampai ke 20. Tidak bisa kita bahas semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu, yang mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita, ibadah kita di atas ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.